Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu senantiasa sehat dan diberikan kekuatan dalam menjelajah segala babak kehidupan di dunia ini. Jangan lupa berdoa dan jangan tinggalkan ibadah, agar semua yang kita lakukan berdampak baik kepada kita dan sesama. Jumpa lagi di Lentera Hitam, tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung yang berjudul Malam Jumat Kliwon di Gunung Kembang. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Surakarta 2018. Sudah lama aku tidak menghirup suasana sejuk pegunungan, merasakan dekapan kabut, dan mencium aroma tanah gunung sehabis hujan turun. Rasa rindu pada gunung tak lagi terbendung, benar-benar membuatku ingin kembali lagi ke sana. Setelah 6 bulan lamanya, ku gantung karir karena sibuk dengan pekerjaan baruku. Tiap kali aku melihat gunung, hatiku selalu meronta, seakan meminta agar aku bertualang lagi. Gayung bersambut, seakan Tuhan mengamini keinginanku. Minggu depan ada libur panjang di kantorku. Lantas, aku langsung berkabar dengan satu temanku yang bernama Yayat untuk kembali mendaki gunung lagi. Kali ini, aku dan Yayat memiliki keinginan yang sama, yaitu mendaki Gunung Kembang via Desa Blembem. Gunung yang memiliki ketinggian tidak lebih tinggi dari Gunung Prau ini seringkali diremehkan karena ketinggiannya yang tak seberapa. Tapi banyak di antara mereka mengaku kapok dan tidak ingin mendaki ke sana lagi setelah merasakan medan sadis yang harus dilalui agar sampai ke puncaknya. Atas dasar itu, kemudian Gunung Kembang dijuluki sebagai gunung yang kecil-kecil cabai rawit karena medannya yang tak kenal ampun. Aku dan Yayat berencana berangkat Rabu malam dari Surakarta dan rencananya naik esok harinya. Tidak terbesit sedikit pun tentang hal-hal negatif di kepala kami berdua, karena bukan hal baru buat kami mendaki di hari Kamis malam Jumat. Singkat cerita, waktu berlalu, hari di mana yang kami tentukan itu tiba. Setelah sama-sama telah bergelut mencari kehidupan di dunia, kami berdua berangkat malam hari dengan menggunakan bus. Dengan kecepatan yang kian lama, kian melesat cepat. Bus terus berjalan membelah jalanan malam hari kala itu. Sementara aku dan Yayat menghabiskan waktu perjalanan kami dengan tidur. Tiba-tiba, Mas, sudah sampai mas, bangun. Aku dengar sebuah suara sambil menepuk bahuku berkali-kali. Alhamdulillah, aku telah sampai di Terminal Mendolo jam 3 pagi. Udara dingin menyambut kedatanganku dengan Yayat, hingga langsung menyebabkan bulu kuduku menari-nari sendirinya. Ati saya rak karuan dot, dingin banget dot iki, kata si Yayat. Iya, sudah lama gak merasakan begini juga, jadi rasanya dingin sekali, jawabku kepada si Yayat. Ayo Dot, ngopi dulu, di sana ada warung. Yayat mengajakku ngopi sambil menunjuk warung yang ada di pojokan terminal itu. Aku dan Yayat lantas melangkahkan ke warung yang dimaksud si Yayat itu.
Berlahan dan perlahan, langkah kami semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah pemandangan tak enak menyambut penglihatan kedua mataku. Ya, aku melihatnya. Sosok makhluk seukuran manusia dewasa laki-laki dengan kulit pucat berdiri menunduk di salah satu sudut warung. Dengan tari yang tumbuh di mulutnya, ia tampak sedang asik menyantap salah satu menu makanan yang ada di dalam warung itu. Rasanya, melihatnya saja aku tidak ingin. Tapi apalah daya, mataku terlanjur melihatnya. Sosok yang menurutku hampir sama dengan tokoh Grandong di serial Nenek Lampir itu sempat melihat ke arahku dengan air liur yang bercucuran keluar dari dalam mulutnya. Jijik sekaligus seram yang aku rasakan kala itu. Yat, ucapku tiba-tiba memanggil si Yayat setelah melihat sosok tersebut. Piye Dot? Ada apa Dot? Ini sudah dingin banget loh. Ayolah ke sana, jawab Yayat kesal sambil terus berjalan ke arah warung. Yat, hei, panggilku lagi kepada Yayat sambil menarik karirnya dari belakang. Lantas mengajaknya menjauh dari sana. Nopo Dot? Kenapa toh? Ucap si Yayat dengan muka kesal. Tanpa menjawab, aku membawa Yayat pergi menjauh dari sana. Setelah aku rasa cukup aman, barulah aku menjelaskan apa yang aku lihat barusan. Yat, aku ngerti maksudmu Dot. Ucapnya menyela perkataanku. Hah? Aku di situ bingung. Ngerti apa toh Yat? Aku bertanya kepada si Yayat. Kamu ngerti apa maksudnya? Aku dadi koncomu iku ora nembek wingi sore. Kata si Yayat menjadi temanku itu tidak hanya dari kemarin sore. Kamu ngerti seperti ini kan sudah lama Dot. Ujar si Yayat yang bertanya sudah hafal denganku, yang punya kemampuan melihat dan merasakan hal-hal ganjil sejak lama. Iya Yat, aku melihatnya, ucapku kepada si Yayat. Wes ayo, gak usah dipikirke. Dewe golek panganan liyane, oke? Sudah, gak usah dipikirkan. Kita cari tempat yang lain saja, ajakku. Dan si Yayat pun mengokekan. Oke, ayo kita cari yang lain. Setelah mengisi perut yang sejak bangun tidur keroncongan, lantas aku Yayat memanfaatkan jasa ojek di terminal Mendolo untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke base camp pendakian. Tahu informasi dari siapa Mas naik ke Gunung Kembang? Tanya driver ojek tiba-tiba. Di situ aku menjawab, dari Facebook Pak. Kembang baru dibuka buat pendakian ya? Tanyaku kepada si driver itu. Iya Mas, jalurnya belum lama dibuka, jadi masih lebat hutan di jalur pendakiannya, terang si driver tersebut. Alih-alih takut, malah adrenalinku semakin terpacu dengan perkataan driver tersebut. Karena jarang-jarang aku bisa mendaki ke tempat yang belum banyak dijamah oleh pendaki. Jam 8 kami tiba di base camp. Suasana lenggang menyambut kedatangan kami. Hanya tampak beberapa petugas yang stay di sana. Dot, ayo terus yuk. Kita tidur dulu. Semalam tidak nyenyak tidur di dalam bus. Ajak si Yayat saat baru tiba di base camp. Apa nggak kesorean nanti sampainya? Tanyaku kepada si Yayat. Ora, enggak. Paling juga cepet sampai puncaknya. Oh ya wes, ayo, aku juga lelah kok, jawabku kepada si Yayat. Saat itu, aku dan Yayat masih berpikiran bahwa Kembang adalah gunung yang ramah dan gak perlu waktu lama untuk mendakinya karena ketinggiannya yang tak lebih dari 2.500 meter dari atas permukaan laut. Tolong ya buat teman-teman, jangan meniru pikiran kami yang menilai gunung hanya dari ketinggiannya.
Suasana basecamp yang sepi seakan mendukung untuk kami berdua rehat tidur sebentar sebelum mulai pendakian. Masing-masing dari kami tidur beralaskan tikar dengan bantal carrier yang kami bawa. Akibat tubuh yang lelah akibat perjalanan semalam, mataku berlahan berat dan padam. Di tengah larutnya aku dalam tidur, di bawah alam bawah sadar ini, aku diberikan sebuah pertemuan. Aku sempat bingung, siapa yang sebenarnya mendatangiku di antara gelapnya penglihatanku dalam mimpi kala itu. Dia berlahan datang dengan memanggil namaku berkali-kali. Siapa ya? Tanyaku terus-menerus dalam hati. Lama-lama seorang tersebut nampak di depan mataku. Dra, ayo pulang, ajaknya. Dra adalah panggilanku ketika di rumah. Indra. Kalau di tongkronganku dengan Yayat, aku dipanggilnya Codot. Setelah apa yang dikatakannya, lantas aku tahu, ternyata ia adalah ibuku. Bu, ibu di mana? Ayo pulang, Dra, ucapnya sama. Di situ aku bingung, kenapa ibu datang ke sini di dalam mimpiku, memintaku untuk pulang. Baru saja aku ingin membuka mulut untuk tanya sebenarnya ada apa dan kenapa ibu mendatangiku lewat mimpi. Tiba-tiba tidurku terkoyak, tatkala ketukan tangan di pundak membangunkanku. Dot, Tangi, bangun, ucap Yayat membangunkanku. Apa toh? Ada apa? Jawabku kesal. Iki jam piro, Dot? Ini jam berapa? Susah bener dibangunin, ujarnya dengan kesal. Sudah jam 1 siang ini. Jadi muncak enggak? Tanya si Yayat dengan sedikit meninggikan intonasinya. Sepertinya ia kesal karena aku sulit dibangunkan. Tapi saat bangun, aku masih dihantui rasa penasaran. Kenapa ibu menemuiku dalam mimpi dan mengajakku pulang? Apakah akan ada sesuatu yang akan terjadi nanti? Apakah ada hal-hal yang menyambutku nanti? Semoga saja tidak. Aku selalu berkeyakinan selama niatku baik. Begitu pula aku mendapatkan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya. Apa aku ceritakan saja dengan si Yayat? Tapi jangan. Aku tidak ingin perjalananku ini tersendat hanya karena aku. Aku memantapkan diriku sendiri sekali lagi. Bismillah, aman. Kenapa kamu, Dot? Tanya Yayat yang melihatku sedikit melamun. Ora, Yat, gak apa-apa, jawabku dengan santainya. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan beres disiapkan, perut sudah diberi makan, sampailah saat aku mengurus si Maksi. Ya, aku dan Yayat lebih memilih diam, bersandar di carrier. Masnya yakin mau naik malam Jumat Kliwon begini? Tanya si petugas basecamp yang berjaga di situ saat aku tengah mengurus si Maksi. Emang ini malam Jumat Kliwon, Pak? Jawabku kepada petugas itu, karena aku sendiri tidak tahu kalau malam nanti adalah malam Jumat Kliwon. Pikirku hanya malam Jumat biasa. Iya, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas sama temannya itu jangan aneh-aneh saat di atas dan jangan hiraukan kalau menemukan hal-hal janggal. Terang petugas dari basecamp tersebut. Dek, dek, dek. Jantungku rasanya dak-dik-duk. Aku menelan ludah. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar ucapannya. Seakan mengisyaratkan bahwa akan ada sesuatu yang entah apa akan menyambut kami berdua di pendakian kami nanti malam. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku tadi? Keyakinan mulai goyah akibat isyarat-isyarat yang seakan memberiku sebuah tanda. Sudahlah. Semoga saja tidak terjadi apa-apa.
Amin. Doa sebelum pendakian telah selesai, kami berdua panjatkan. Sekarang petualangan dimulai. Kembang, aku datang. Kaki mulai melangkah penuh keyakinan. Dengan Yayat berada di depan dan aku mengikutinya. Saat itu cuaca cerah, dengan angin yang bertiup dan sesekali kicauan burung menemani langkah kami, yang masih didominasi dengan kebun teh ini. Di sini dengan menghisap sebatang rokok, aku dan Yayat bercerita dan bercanda ria atas cita-cita lama kami. Terlebih, cerita tentang gunung-gunung yang pernah kami daki bersama, hingga tak terasa kami sampai di pos Istana Katak. Dan semua perjalanan normal, hingga kami sampai di Kandang Celeng. Kandang Celeng itu kerap disebut juga sebagai pintu rimbanya Gunung Kembang, karena di sini merupakan perbatasan antara kebun teh dengan belantara hutan rimba. Yat, kayaknya kok akeh celenge nang kene. Sepertinya banyak celengnya di sini, ucapku kepada Yayat setelah sampai di kandang celeng itu. Wes, pokoknya maju, jawab Yayat dengan semangat. Katanya pokoknya maju terus, jangan mundur. Walau nafasnya masih terengah-engah akibat medan di kebun teh yang langsung tak memanusiakan itu. Dari nama posnya saja sudah bisa disimpulkan kalau area ini dihuni oleh banyak sekali celeng atau babi hutan. Sedikit terbesit dalam pikiranku, yang tinggal di sini, apakah semuanya celeng asli atau celeng jadi-jadian? Semoga semuanya asli, batinku dalam hati. Kami berdua tiba di sana setengah 5 sore. Maklum aja, kami termasuk dalam golongan pendaki siput alias lambat. Ditambah medan yang ternyata terjal dari awal, membuat kami sedikit-sedikit berhenti. Kalaupun mau jalan cepat, apa sih yang mau dikejar? Jodoh, duit. Gak ada apa-apanya di sana. Serangga-serangga hutan mulai menggema bersaut-sautan di seluruh penjuru hutan. Cahaya sore hari pun malu-malu mengintip dari balik pohon yang cukup lebat. Ternyata begini menjamak gunung yang baru saja dibuka untuk pendakian. Sepi, sunyi. Selain hutannya masih tergolong rapat. Dari tadi kami tidak menjumpai pendaki sama sekali. Hanya petani-petani teh yang sesekali kami jumpai tadi. Memang di buku tamu hari ini namaku dan Yayat berada di paling atas. Tapi kemarin ada rombongan pendaki yang naik. Semoga saja mereka masih ada di puncak, atau minimal berpapasan di jalur pendakian. Kabut perlahan datang, seiring dengan langkah kami berdua yang kian tinggi. Suasana hutan yang masih sangat rapat ditambah kabut yang menghiasi benar-benar merubah suasana yang awalnya asik dan tenang, seketika menyeramkan. Bagaimana kalau tiba-tiba ada celeng menyerang? Atau demit yang datang? Lagi-lagi aku benci dengan pikiranku sendiri yang selalu parno ini. Langkah semakin naik, sore berlahan pamit, berganti dengan gelapnya malam. Ditambah jalur pendakian yang kian lama kian sulit, berkali-kali membuat langkahku berhenti menghela nafas. Aduh, iki kok dalane gak enek bonus babar blas ngene toh, kata si Yayat. Ini jalurnya kok gak ada bonusnya. Jogo lambemu kowe, Yat, jaga mulutmu, kataku sedikit kesal karena perkataannya yang sedikit mengumpat. Tak berselang lama, saat aku dan Yayat beristirahat di tepi jalur, tiba-tiba kami berdua dikejutkan dengan suara auman serigala. Yang nampaknya suara itu tak jauh dari tempat kami duduk. Tanpa omongan, aku dan Yayat saling memandang. Apakah ini tanda? Sebelum jalan, kami berdua memakai jaket kami masing-masing. Karena semakin malam,
udara semakin dingin yang dirasa di kulit kami. "Ya Dot, ayo," ucap si Yayat sambil berdiri, memberi kode agar kami kembali jalan lagi. Berjalan saat gelap di sini memang tantangan tersendiri. Jalur yang terjal, ekosistem yang masih rapat, dengan hanya mengandalkan cahaya lampu, benar-benar menyulitkan. Di situ nafasku dan nafas si Yayat saling bersautan karena terus dihajar dengan medan yang sangat terjal ini. Aneh, sangat aneh. Kenapa kami tak juga sampai di pos selanjutnya? Seharusnya, jika sesuai arahan petugas base camp dan peta di jalur pendakian yang aku bawa ini, seharusnya kami berdua itu sudah tiba di pos Liliput sejak tadi. "Yat, di sini kok nggak ada tanda-tanda pos ya?" tanya aku kebingungan kepada si Yayat. "Walambo iki Dot, perasaanku kok kita muter-muter saja toh di sini," jawab Yayat juga kebingungan. Kenapa dari tadi muter-muter terus? Aku dan Yayat bingung. Sudah molor 1 jam lebih dari waktu yang diperkirakan. Yayat lantas menghentikan langkahnya, lalu melihat kertas bergambar peta jalur pendakian yang kami bawa ini. Ia mencoba memastikannya sekali lagi, kalau kami tidak salah jalan. "Ya, ini bener kok. Jalannya nggak salah, ini bener." Jam sudah menunjukkan jam 7 malam lebih. Tapi setengah perjalanan juga belum kami tempuh. Sementara sudah menjadi pantangan dari base camp bagi setiap pendaki agar tidak mendirikan tenda di dalam hutan. Camp area hanya ada di puncak gunung. "Dot, kita ngerokok dulu," ucap si Yayat. Aku tahu dalam hati Yayat juga takut menyaksikan kejanggalan ini. Tapi ia menutupi ketakutannya dengan sebatang rokok yang ia hisap dalam-dalam kala itu. Aku dan Yayat kembali duduk di atas batang pohon yang tumbang di tepi jalur. Suara serangga hutan masih terus menemani kami. Auman serigala juga berkali-kali masih kerap sampai di telinga kami berdua, yang cukup membuatku dan Yayat bergidik tatkala mendengarnya. Walau aku tidak mengatakannya, aku yakin Yayat itu tahu bahwa aku takut. Setelah itu, aku pun mengajak Yayat untuk berjalan lagi. "Yat, ayo mlaku meneh yo Yat. Wis selak bengi," ajakku karena tiba-tiba perasaan aneh muncul di batinku. Kami berdua kembali jalan lagi menyusuri jalur pendakian yang terus-menerus menghajar kami tanpa kenal ampun. Tanjakan demi tanjakan kami injak dengan mantap, walau dengan perasaan ragu. Waktu berlalu dan kami masih merasakan kalau sejak tadi kami hanya berputar-putar di area ini. Di situ aku memanggil Yayat. "Yat, Yat." Yayat lantas berhenti. Dia lalu diam sejenak. Sepertinya ia paham maksudku. Di antara rasa takut yang terus menyulut, aku tetap berusaha tenang dengan rapalan-rapalan doa yang aku baca. Namun, di situ kabut datang semakin tebal, mengacaukan pandangan kami berdua. Hutan yang menurutku sekarang menjelma menjadi hutan yang ada di serial film Harry Potter. Di situ serem banget pokoknya. Yayat mengajakku kembali berjalan lagi, meniti tanjakan yang entah kapan habisnya. Di antara doa yang terus kurapalkan, aku merasa punggungku yang tiba-tiba hangat. Aku merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda. Benar saja, tidak berselang lama, ada sesuatu yang mengejutkanku dan Yayat. Kresek, kresek, kresek. Opo iku Dot? Apa itu? Tanya si Yayat kepada aku. Jika aku perhatikan seksama, seperti suara gerombolan orang atau semacam hewan sedang berlarian di antara semak-semak. Lantas,
kami arahkan headlamp yang kami pakai ke segala arah. Takutnya itu adalah hewan buas yang sedang bersiap-siap menyantap kami berdua. Tapi sial, cahaya headlamp tak sanggup menembus kabut yang cukup tebal itu. Terus ku cari di mana suara itu berasal. Di atas pohon, di antara pohon, hingga di bawah jurang. Hingga akhirnya, saat kabut agak terbuka, headlampku tertuju di suatu lembahan di sebelah kanan tempat kami berdiri. Kudapati sekumpulan sosok seperti manusia, tapi berukuran kecil, sedang berlarian yang sepertinya sedang mengejar sesuatu. Aku masih belum mengerti, itu makhluk apa? Makhluk hidup sebangsa kami atau demit penghuni gunung ini? Namun sial, salah satu di antara mereka ada yang merasa kalau sedang aku perhatikan. Matanya terlihat mengarah kepadaku. Ya Allah, rasa takutku seketika memuncak. Sontak, aku pun langsung mengajak Yayat kembali jalan lagi. Kali ini dengan langkah yang sangat cepat. Yat, ayo, mlaku meneh. Cepet, naik lagi cepet. Jalan, ajakku kepada si Yayat. Ono apa toh, Dot? Ada apa? Tanyanya bingung. Wes, pokoknya mlaku cepet. Pokoknya jalan aja. Aku ceritanya ntar. Aku menjawab itu dengan sedikit meninggikan nada bicaraku. Posisiku kini berubah berada di depan, Yayat mengikuti di belakangku. Sakjane ke ono apa to, Dot? Sebenarnya ada apa? Tanya si Yayat lagi. Wes, meneng cangkemmu sik, mlaku ae. Sudah, jalan saja terus. Aku ceritanya ntar kalau aku sudah berhenti. Tak peduli nafasku tersengal-sengal dan jantungku yang semakin berdebar, aku terus berjalan ke arah jalur yang aku yakini. Yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu ini arah yang benar atau tidak. Yang terpenting sekarang adalah menjauh dari gerombolan makhluk tadi. Dot, aku lelah, Dot. Aku lelah banget, ucap si Yayat sambil ngos-ngosan. Tahan sik, mlaku terus. Jalan aja dulu, tahan. Aku memaksa diriku dan si Yayat agar terus berjalan untuk memaksakan diri. Auman serigala masih sesekali terdengar sampai di telingaku. Suara semak belukar sejak tadi masih jelas juga di telingaku. Apakah mereka masih mengejarku ya? Takut dan bingung campur menyelimuti perasaanku. Akan jadi apa kami kalau mereka sampai menemukan aku dan Yayat? Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Rapalan doa dan sholawat tak henti-hentinya aku baca. Cukup lama aku paksa Yayat terus berjalan mengikutiku tanpa henti. Hingga akhirnya aku berhenti di suatu tempat yang menurutku sudah aman dari gerombolan makhluk-makhluk bertubuh kerdil itu. Aku dan Yayat bisa menghela nafas sedikit di sini. Ku sempatkan minum dengan air mineral walaupun tak banyak. Ono apa to, Dot? Kok koyo dioyok-oyok setan ngono lho? Ada apa? Kok seperti dikejar hantu? Kata si Yayat padaku. Begini, Yat. Waktu kita lagi cari suara kerusak-kerusak tadi, lihat gak kamu? Tanyaku kepada si Yayat. Hah? Opo? Lihat opo? Begini, Yat. Aku ya juga gak tahu itu dari golongan apa. Seperti manusia, tapi kerdil-kerdil begitu. Ada banyak sekali di sana. Jelasku kepada si Yayat. Sedot, ngene. Kamu ingat gak? Setelah kandang celeng, kalau sesuai peta pendakian, itu pos apa? Tanpa menjawab, aku buka lipatan-lipatan kertas bergambar peta pendakian. Aku lihat dan baca baik-baik dibantu cahaya headlamp di kepalaku. Ternyata di situ bertuliskan pos Liliput. Pos Liliput, Yat.
jawabku kepada si Yayat. Sakjane dhewe iki ning ndi to, Dot? Sebenarnya kita itu di mana? Ucap si Yayat. Dari tadi kita belum menemukan papan bertuliskan pos Lilliput. Tapi aneh, ada banyak makhluk-makhluk kerdil Lilliput yang aku lihat. Apa kita sampai di wilayah mereka? Apa di sini pos Lilliput? Yat, kita ini di mana, Yat? Jawabku sambil kebingungan. Di posisi ini, aku dan Yayat benar-benar bingung. Sebenarnya kami ada di mana? Apakah kami tersesat? Tapi aku rasa sejak tadi langkahku dan Yayat berada di jalur yang tepat dan selalu melewati jalan setapak layaknya jalur pendakian. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.